Ya, pemirsa, kita akan mencari tahu bagaimana kondisi WNI di Nepal dan upaya pemulangan mereka ke tanah air. Sudah terhubung melalui sambungan virtual Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Yuda Nugraha melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Yuda. Mungkin boleh diupdate, Pak, terkait dengan kondisi terkini bagaimana rencana pemulangan dari WNI yang masih terjebak di Nepal? Ya, terima kasih Mbak Soza. Dapat kami update bahwa hingga saat ini 57 warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan singkat, baik itu untuk konferensi internasional maupun wisatawan telah kembali ke Indonesia, dan pada hari ini insya Allah 17 WNI lain akan dipulangkan menggunakan penerbangan komersial. Besok Senin ada 2 lagi, dan kemudian hari Rabu tanggal 18 ada 2 lagi. Jadi total 78 insya Allah pada hari Rabu mendatang sudah dapat kita pulangkan ke Indonesia. Sedangkan 56 warga negara Indonesia yang berstatus menetap tinggal di Kathmandu, mereka memang memilih untuk tetap tinggal di sana. Baik, apakah selama proses pemulangan secara bertahap ini, Pak, ada kendala yang ditemukan oleh teman-teman Kementerian Luar Negeri? Ya, kendala terutama pada saat awal kejadian pada tanggal 8 September yang lalu ketika pecah perusuhan, bandara Tribhuvan Kathmandu ditutup. Ya, sehingga yang dapat kita lakukan pada saat itu adalah stay put di lokasi masing-masing, terutama di hotel-hotel tempat mereka tinggal. Memang pada saat itu sempat ada kerusuhan di Hotel Hilton yang kemudian memaksa kita untuk bisa mengevakuasi WNI ke hotel lain yang lebih aman. Namun secara umum dapat kami sampaikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan ini. Ya, dan kemudian ketika bandara sudah mulai dibuka, secara bertahap kita pulangkan warga negara Indonesia menggunakan penerbangan komersial masing-masing pada tanggal 11, 12, 11, dan pada hari ini 14 untuk 17. Baik, untuk kondisi dari seluruh WNI, Pak, baik itu yang menetap ataupun yang mengalami kunjungan tertentu ya di wilayah Nepal, apakah dari antara mereka ada yang sempat mengalami luka-luka ataupun terdampak langsung secara fisik akibat kerusuhan masif yang terjadi di Nepal kemarin? Nah, dapat kami sampaikan tidak ada. Tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban, ya, baik itu luka-luka ya, maupun yang lain terkait dengan kerusuhan ini. Ya, jadi mereka dapat dilokalisir di hotel masing-masing, dan kita ya sudah meminta melalui KBRI Dhaka kepada otoritas tempat untuk melakukan penebalan pengamanan di hotel-hotel di mana mereka tinggal. Baik, nah saat ini kan kondisi di Nepal, Pak, diketahui sudah berangsur-angsur normal, tetapi kita tidak bisa memprediksi ya apakah akan bereskalasi lagi peristiwa serupa beberapa waktu ke depan. Lantas bagaimana teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, khususnya KBRI yang ada di Dhaka ini akan mengantisipasi jika ada eskalasi lagi? Apakah sudah ada mekanisme atau strategi yang disiapkan? Ya, sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, seluruh perwakilan RI wajib memiliki rencana kontingensi ya, untuk pelindungan WNI. Jadi mengantisipasi jika terjadi situasi yang dapat membahayakan jiwa warga negara kita, setiap perwakilan RI telah memiliki rencana kontingensi. Termasuk dalam hal ini adalah KBRI Dhaka dan juga konsul kehormatan kita yang ada di Kathmandu. Nah, terkait dengan situasi ini, kita sudah susun juga rencana kontingensi, dan kita sudah memiliki berbagai macam skenario jika terjadi eskalasi. Namun tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi, ya. Namun dalam konteks kontingensi kita sudah siapkan. Baik, sudah ada rencana kontingensi karena ini merupakan SOP ya. Nah, mungkin terakhir Pak Yuda bisa disampaikan juga untuk terkait dengan akses komunikasi yang dibuka oleh Kementerian Luar Negeri terhadap mereka yang memiliki keluarga di Nepal dan ingin tahu kondisinya. Apakah ada sarana-sarana tertentu baik itu nomor hotline ataupun media lain seperti apa? Ya, sejak awal kejadian, KBRI Dhaka telah menyiagakan nomor hotline yang dapat dihubungi baik oleh WNI yang tinggal di sana maupun keluarganya. Demikian juga konsul kehormatan yang ada di Kathmandu yang juga bisa dihubungi 24/7. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya Pak ya, karena sudah ada sejumlah rencana yang sudah disiapkan dan juga bisa diakses komunikasi terkait dengan kondisi yang terjadi di wilayah Nepal. Terima kasih Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.